Oke, kita lanjut untuk normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Nah, oke, kita sekarang, nah, eh, kalau kita bahas normalisasi itu sebenarnya teknik gitu ya, teknik yang digunakan untuk menguji relasi gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait functional dependencies. Nah, em, functional dependencies itu nanti mungkin kita akan mulai di 2NF gitu kan ya. Sehingga teman-teman saya jelaskan dulu terkait teori-teorinya apa yang perlu digunakan, apa yang perlu dipahami. Jadi selanjutnya nanti kita kalau misalkan akan mengeksekusi misalkan 1NF, 2NF kita menggunakan functional dependencies itu teman-teman sudah mulai memahami gitu. Nah, kita akan menggunakan functional dependencies yang akan digunakan antar atribut. Nah, eh, kembali ke transformasi atribut itu kan nanti kedepannya akan menjadi kolom, gitu kan ya. Nah, em, kalau terakhir kita membuat unnormalized table atau universal table gitu kan, akan beberapa teman-teman kan menanyakan gitu, Bu ini ditulis lagi, Bu ini ditulis lagi gitu. Nah, normalisasi itu fungsinya adalah, nah ini adalah menguji gitu, redundancy data yang mungkin muncul di beberapa tabel, sehingga apakah em, atribut, nah yang akan berikutnya akan jadi kolom itu perlu enggak apa namanya diletakkan di tabel gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau normalisasi itu digunakan untuk menguji gitu. Nah, nanti apakah tabel yang dibuat itu sudah dalam kondisi normal. Kalau misalkan nanti 1NF, 2NF. Nah, NF-nya itu sebenarnya normal forms. Ya, jadi 1NF itu satu normal forms dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi uh, grouping yang optimal pada atribut-atribut yang ada gitu. Sehingga uh, relasi yang ada di database itu sesuai gitu. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini functional dependencies gitu. Nanti kita akan apa namanya menggunakan istilah functional dependencies di 2NF gitu ya. Nah, kalau secara teori itu sebenarnya functional dependencies itu di apa namanya ditemukan sama Mayer itu tahun 1983. Nah, functional dependency itu muncul ketika atribut unik itu determine atribut yang lain. Nah, ini contohnya misalkan, nah ini ada atribut A dengan atribut B. Nah, ini adalah dengan simbol panah seperti ini. Itu maksudnya berarti kalau istilahnya di sini ini mohon maaf ini harusnya simbolnya ini panah ya. Simbolnya panah. Jadi A arah panah ke B. B is functionally dependent on A. Nah, ini berarti maksudnya atribut B itu uh, bergantung pada A. Berarti yang kuat itu A. Karena apa? Karena B itu bergantung dengan A. Nah, ini kurang lebihnya karena ini apa namanya di save as PDF ya. Jadi sehingga simbolnya berubah. Ini harusnya A terus ada panah sama seperti yang simbol ini ke B. Jadi cara membacanya bukan A dependent on B ya, tapi B is functionally dependent on A gitu. Jadi atribut B atau kolom B itu bergantung pada kolom A. Oke. Nah, untuk berikutnya ini contohnya ya. Nah, ini ada student ID atau NPM, ada nama, ada program studi. Nah, kalau kita mendefinisikan atau mendeskripsikan functional dependencies-nya, cara menggambarkannya, nama atributnya, atau sekarang kita sebut kolom ya, ini adalah student ID. Nah, ini ada tanda panah dengan name. Berarti membacanya name atau nama ini bergantung pada student ID. Nah, ini penjelasannya.
Since each student ID is unique, it determines the name. Jadi kalau bahasa Indonesianya, nama itu bergantung pada student ID. Nah, begitu juga untuk yang poin berikutnya, student ID, terus ada tanda panah sama departemen atau NPM, panah, program studi. Nah, kalau penjelasannya, each student ID belongs to only one department. Jadi ini adalah setiap NPM itu uh, memiliki hanya satu program studi. Tapi kalau terkait functional dependencies-nya itu adalah departemen atau program studi itu bergantung pada student ID. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya normalisasi. Normalisasi itu digunakan untuk menghindari atau menghindari data redundancy. Nah, ini adalah data redundancy itu akan terjadi ketika datanya sama. Itu yang apa namanya masuk pada beberapa data dalam database. Nah, ini kurang lebih contohnya ini ya. Pada departemen, ini ada departemen HR dan kolom manager Amanda, ini manajernya Amanda, ini repeated several times, jadi diulang beberapa kali, ini ada Amanda, Amanda, Amanda untuk manajernya. Nah, if the manager's name changes, we need to update multiple roles. Nah, jadi kalau misalkan Amandanya ini manajernya ini berubah gitu atau berganti, jadi berganti manajer. Nah, ini kita akan ganti 3 baris data. Kalau misalkan lupa, nah ini pasti satunya jadinya sudah datanya nggak valid. Nah, ini adalah kurang lebih adalah data redundancy. Sehingga nanti kurang tepat kalau misalkan menggunakan kombinasi seperti ini. Sehingga makanya dibutuhkan normalisasi, tahapan normalisasi data. Nah, ini ada anomali gitu. Anomali in database are problems that arise due to poor database design and or data redundancy. Jadi ini kurang lebih anomali pada database itu adalah masalah yang sering muncul karena desain database yang kurang gitu ya, atau terjadinya data redundancy. Jadi karena nggak konsisten, nggak efisien, dan data korup. Nah, tipe dari anomali ada insert anomali, ada update anomali, ada delete anomali. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya terkait anomali itu maksudnya seperti apa. Nah, insert anomali. Nah, ini maksudnya terjadi saat data kosong ya. Data kosong itu di mana di data kosong tersebut itu adalah sebagai primary key. Nah, ini contohnya. Ini contohnya terkait pasien dari rumah sakit yang sedang treatment terapi ya. Ini contohnya. Ini ada KP1, KP3, KP1, KP2, KP4. Terapinya cikungunya, migrain, asam urat. Nah, dokternya kurang lebih seperti ini, biayanya seperti ini. Nah, ini ada anomali yang terjadi ketika rencana rumah sakit itu akan memberikan terapi untuk ini ya penyakit yang lain. Ini contohnya adalah terapi obesitas. Nah, saat memasukkan atau insert data, nah, karena ada data yang kosong, ini contohnya seperti ini. Nah, akhirnya ini ada terapi obesitas, terus ada dokternya, terus biayanya. Nah, permasalahannya adalah kode pasiennya ini kosong. Nah, ini adalah insert anomali. Nah, ini sehingga tahapan normalisasi itu dibutuhkan sehingga menghindari hal-hal yang terjadi atau kesalahan terjadi yang seperti ini. Nah, kesalahan yang seperti ini istilahnya adalah insert anomali. Nah, anomali yang berikutnya adalah delete anomali. Nah, ini kurang lebihnya kalau yang insert itu adalah waktu entry data. Nah, kalau
delete anomali, pastinya anomali saat mendelete data. Nah, ini kalau misalkan data dari kode pasien KP3 terus cikungunya, dokternya dan semuanya ini dicoret ini. Nah, ini em, di apa namanya? Hal tersebut itu akan menghapus dari histori ya, apa medical history dari pasien KP3 ini. Nah, ini juga akhirnya karena datanya hilang, nah ini ya harusnya nggak boleh gitu. Nah, ini adalah delete anomali sehingga diupayakan jangan sampai histori yang penting itu hilang gitu. Nah, ini ada update. Nah, ini kalau update itu kurang lebihnya juga sama. Jadi ada kesalahan uh, yang terjadi saat update. Nah, ini contohnya, misalkan terapi migrain, nah ini harganya misalkan. Update, oke, ada diskon. Ini misalkan terapi migrain dari 250 ada diskon 25.000 menjadi 225. Nah, masalahnya itu kan akhirnya hanya terjadi misalkan di kode pasien 02, kode pasien 2 ya. Misalkan yang di sini terapinya sama, migrain, dokternya juga sama, biayanya 225. Nah, sehingga update ini nggak terjadi di kode pasien 1. Nah, ini akhirnya terjadi anomali. Nah, ini dengan istilah update anomali. Nah, ini kurang lebihnya tujuan dari normalisasi kurang lebihnya adalah uh, apa ya? Jadi the minimal number of attribute necessary to support the data requirement of the enterprise. Jadi terus yang selanjutnya attribute with close logical relationship. Nah, ini nanti yang digambarkan menggunakan functional dependencies yang nanti akan ketemu di relasi yang sama. Terus yang berikutnya adalah minimal redundancy. Jadi which its attribute represent only once. Jadi setiap atribut itu merepresentasikan hanya sekali gitu ya. With the important exception of attribute that form all or part of foreign case. Oke. Nah, kurang lebihnya referensinya teman-teman bisa baca di bukunya Connolly terkait practical database system, a practical approach to design, implementation and management, edisi ke-6. Teman-teman juga bisa baca dari referensi yang lain. Oke, kurang lebihnya terkait pendahuluan untuk membahas normalisasi. Sementara sekian dulu, next-nya insya Allah akan saya buatkan normalisasi mulai dari 1NF sampai dengan studi kasusnya sudah terbentuk tabel-tabel yang normal dan siap digunakan di aplikasi, mungkin di program apa namanya, aplikasi programming language berikutnya ya. Oke, sekian dulu untuk materi atau teori untuk teori terkait normalisasi. Selamat belajar untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.